Hai semuanya, pernah nggak sih kita berhenti sejenak terus mikir, gila ya, hidup sekarang kok beda banget sama dulu? Dulu, kalau mau tahu kabar keluarga di kampung, ya harus nunggu surat, itu pun sampainya bisa seminggu. Bahkan bisa lebih lama kalau ada kendala di perjalanan atau daerahnya pelosok banget. Sekarang, tinggal buka HP, sentuh layarnya, pilih kontak, video call, langsung bisa lihat wajah mereka, ngobrol sepuasnya, seolah-olah mereka ada di depan mata kita, lengkap dengan senyum, tawa, atau bahkan ekspresi sedih yang bisa kita lihat secara langsung dan detail. Kita bisa tahu kabar terbaru mereka, gimana hari mereka, bahkan bisa lihat cucu-cucu yang lagi main di belakang, seolah-olah kita ada di sana bersama mereka. Itu baru satu contoh kecil, tapi coba deh kita bedah lebih dalam. Betapa dunia ini benar-benar udah ada di genggaman kita. Bukan cuman kiasan belaka, tapi nyata dalam setiap sendi kehidupan kita sehari-hari. Dari bangun tidur, sarapan, berangkat kerja, sampai kita kembali terlelap di malam hari. Transformasi ini begitu cepat dan menyeluruh, mengubah hampir semua aspek kehidupan kita. Coba bayangin, dulu kalau kita mau nyari informasi buat tugas sekolah atau kuliah, buat riset pekerjaan, atau cuma sekadar pengen tahu sesuatu karena penasaran, ya harus pergi ke perpustakaan. Kita harus ngubek-ngubek rak buku yang tingginya menjulang, nyari katalog, kadang bukunya udah dipinjam orang lain dan harus nunggu dikembalikan. Atau bahkan koleksi bukunya nggak lengkap, dan kita terpaksa harus pindah ke perpustakaan lain yang jaraknya jauh, butuh waktu dan biaya transportasi. Sekarang, butuh info apa aja, sekompleks apapun itu, tinggal ketik di handphone, di laptop, atau bahkan cukup bilang, "Oke Google" atau "Hai Siri". Dalam hitungan detik, ribuan bahkan jutaan informasi relevan langsung muncul di layar kita. Mau tahu sejarah Majapahit dari berbagai sudut pandang, mulai dari arkeologi, sastra, sampai interpretasi modern? Ada. Mau tahu cara bikin kue bolu yang lembut dan mengembang sempurna lengkap dengan tutorial videonya dari koki profesional atau influencer makanan? Ada banyak sekali pilihan, tinggal pilih yang paling cocok dengan gaya belajar kita. Mau belajar bahasa Mandarin dari nol sampai bisa berkomunikasi dasar untuk traveling atau bisnis? Tinggal buka YouTube atau platform belajar bahasa, banyak banget tutorial gratis dari penutur asli atau bahkan guru profesional. Ini benar-benar kayak punya perpustakaan terbesar di dunia. Perpustakaan Alexandria modern yang tak terbatas, tapi ukurannya cuma sekecil telapak tangan kita, yang bisa dibawa kemana-mana, di saku celana, di tas, atau bahkan cuma di genggaman. Kita nggak perlu lagi repot-repot jalan jauh, antre panjang di loket peminjaman, atau bahkan bayar mahal buat akses ilmu pengetahuan yang sifatnya dasar. Semua itu ada, sebagian besar gratis, dan sangat mudah dijangkau oleh siapa saja yang punya akses internet. Inilah yang bikin kita, sebagai individu, jadi punya potensi yang luar biasa untuk terus belajar, berinovasi, dan berkembang tanpa batas. Kita bisa belajar apa aja yang kita mau, kapan aja kita punya waktu luang, di mana aja kita berada. Batasan geografis, keterbatasan waktu, atau bahkan hambatan finansial untuk akses pendidikan itu seolah-olah sudah enggak relevan lagi, tergantikan oleh banjir informasi yang tak terbatas. Ini benar-benar revolusi pengetahuan dan pendidikan yang mengubah cara kita memandang pengetahuan dan pendidikan dari sesuatu yang eksklusif dan terbatas menjadi inklusif dan terbuka lebar bagi semua. Terus, ngomongin soal komunikasi dan konektivitas sosial. Dulu kalau mau ketemu teman buat sekadar nongkrong, ngerjain tugas bareng, atau merencanakan sesuatu, janjiannya susah banget. Harus lewat telepon rumah. Itu pun kalau orangnya lagi di rumah dan kebetulan angkat telepon, atau kalau enggak ada, harus nunggu sampai dia pulang. Kalau enggak ada telepon rumah, ya udah harus nyamperin langsung ke rumahnya, dan kalau dia enggak ada, ya pulang lagi tanpa hasil.
Jadwal bisa berantakan dan miskomunikasi sering terjadi. Sekarang, tinggal chat di grup WhatsApp, Line, atau Telegram. Malam ini nongkrong yuk di mana? Dalam sekejap, balasan masuk dari berbagai teman, lengkap dengan stiker lucu, emoticon ekspresif, atau bahkan polling lokasi. Mau ngirim foto atau video momen liburan yang baru aja terjadi ke keluarga yang jauh di luar kota, atau bahkan luar pulau? Gampang banget, tinggal upload ke cloud atau kirim via aplikasi chat, langsung sampai dan bisa dilihat kapan saja oleh semua anggota keluarga. Mau teleponan sama teman yang lagi di luar negeri, beda benua dan zona waktu? Bisa, bahkan gratis pakai aplikasi voice video call seperti WhatsApp Call, Zoom, atau Google Meet selama ada koneksi internet yang stabil. Ini benar-benar bikin jarak itu nggak ada artinya. Kita bisa terus terhubung sama siapa aja, kapan aja, di mana aja, seolah-olah tidak ada sekat geografis sama sekali. Batas negara, perbedaan zona waktu, itu jadi kabur dan tidak lagi menjadi penghalang utama yang sulit ditembus. Kita bisa punya teman dari berbagai belahan dunia, tukar pikiran tentang isu global terkini, berbagi cerita tentang budaya masing-masing secara langsung, bahkan belajar budaya baru langsung dari penutur aslinya tanpa perlu jauh-jauh. Ini juga yang bikin dunia ini terasa makin kecil, makin dekat, dan makin interkonektif, seperti sebuah desa global raksasa. Kita jadi sadar kalau kita semua ini sebenarnya saling terhubung. Nggak ada batasan yang benar-benar memisahkan kita secara permanen dan fundamental. Komunikasi yang dulunya mewah, yang membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama, sekarang jadi kebutuhan dasar yang sangat mudah diakses oleh hampir semua orang dengan kualitas yang jauh lebih baik. Enggak, cuman soal komunikasi pribadi, tapi juga soal konektivitas sosial yang lebih luas dan terorganisir. Dulu kalau mau gabung komunitas tertentu, misalnya komunitas pecinta motor antik, ya harus nyari informasinya di koran lokal, di papan pengumuman masjid atau gereja, atau dari mulut ke mulut. Prosesnya lama, informasinya terbatas, dan kadang kita tidak yakin apakah komunitas itu benar-benar aktif. Sekarang, tinggal gabung di grup online di Facebook, di WhatsApp, di Telegram, di forum-forum diskusi, atau di media sosial lainnya yang spesifik. Mau nyari komunitas pecinta kucing Persia yang bisa tukar tips perawatan, rekomendasi dokter hewan, atau informasi pameran kucing? Ada grupnya. Mau nyari komunitas penggemar kopi specialty yang bisa berbagi rekomendasi kedai kopi unik, teknik brewing baru, atau info event kopi? Ada banyak sekali pilihannya. Mau nyari komunitas yang hobi mendaki gunung dan sering adain open trip ke berbagai puncak di Indonesia atau bahkan luar negeri? Banyak banget opsinya, lengkap dengan testimoni dan foto-foto perjalanan. Ini benar-benar ngasih kita kesempatan buat nemuin orang-orang dengan minat yang sama, passion yang sejalan, atau bahkan concern yang sama terhadap isu tertentu tanpa harus terhalang jarak dan waktu. Kita bisa berbagi pengalaman, tips, bahkan ngejalanin proyek bareng secara virtual. Misalnya bikin podcast bareng, atau offline setelah berkenalan online. Misalnya ikutan acara bakti sosial. Ini juga yang bikin kita merasa nggak sendirian dalam minat atau hobi tertentu. Karena selalu ada orang yang punya passion atau concern yang sama dengan kita, bahkan yang lebih gila dan bersemangat dari kita. Media sosial, meskipun seringkali jadi kambing hitam atas berbagai masalah sosial seperti perpecahan, sebenarnya punya potensi yang luar biasa buat nyambungin kita dengan orang-orang yang tepat, buat nyiptain komunitas yang kuat dan solid, dan buat jadi wadah ekspresi diri serta berbagi ide-ide kreatif dan inspirasi yang positif. Coba deh kita tengok soal hiburan. Dulu kalau mau nonton film box office terbaru yang lagi hits, ya harus ke bioskop dan nunggu jadwal tayang yang pas. Kemudian beli tiket dan antre panjang. Kalau ketinggalan di bioskop, ya harus nunggu lama banget sampai filmnya diputar di TV nasional, itu pun kadang sudah tidak relevan lagi. Sekarang,
Tinggal buka aplikasi streaming film dan serial seperti Netflix, Disney+, HBO Go, Prime Video, atau bahkan platform lokal. Ribuan film dan serial dari berbagai genre dan negara bisa kita tonton kapan aja, di mana aja, bahkan sambil rebahan di kamar, di perjalanan kereta, atau di pesawat. Kita bisa maraton serial favorit tanpa henti, atau mencari film-film klasik yang sulit ditemukan. Mau dengerin musik favorit dari musisi idola? Tinggal buka aplikasi streaming musik seperti Spotify, Joox, Apple Music, atau YouTube Music. Jutaan lagu dari musisi lokal sampai internasional bisa kita nikmatin tanpa harus beli kaset, CD, atau download ilegal lagi. Kita bisa bikin playlist sendiri, dengerin podcast inspiratif, atau menemukan lagu-lagu baru berdasarkan preferensi kita. Ini benar-benar ngubah cara kita mengonsumsi hiburan. Kita jadi punya pilihan yang enggak terbatas, personalisasi yang tinggi, dan kita jadi bisa mengatur sendiri jadwal hiburan kita tanpa tergantung pada jadwal TV atau bioskop. Enggak perlu lagi nunggu jam tayang yang pas, buang-buang waktu di perjalanan, atau antre beli tiket yang panjang. Semua ada di genggaman kita, bisa diakses kapan saja dan di mana saja, bahkan dengan perangkat yang terjangkau. Ini juga yang bikin industri hiburan jadi makin dinamis, karena persaingan makin ketat, mendorong inovasi terus bermunculan, misalnya format web series atau short movie, dan membuka peluang bagi kreator konten independen yang dulunya sulit menembus industri mainstream. Dari sini kita juga bisa lihat bahwa kreativitas itu nggak ada batasnya, karena selalu ada platform baru buat para seniman, musisi, dan pembuat film untuk nunjukin karyanya kepada audiens global secara langsung. Lanjut ke urusan belanja dan ekonomi digital. Dulu kalau mau beli barang, ya harus ke toko fisik. Entah itu supermarket, pasar tradisional, atau toko khusus, nyari sana-sini, kadang barangnya nggak ada stok, atau harganya kemahalan, dan kita tidak bisa membandingkan harga dengan mudah. Buang waktu di jalan, buang tenaga, belum lagi kalau macet atau hujan deras. Perlu perencanaan matang untuk membeli barang-barang tertentu. Sekarang, tinggal buka aplikasi belanja online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, atau e-commerce lainnya. Jutaan produk dari berbagai penjual, mulai dari UMKM lokal sampai brand besar internasional, bisa kita temukan dengan mudah. Mau beli baju baru dengan desain dan ukuran spesifik? Ada ribuan pilihan. Mau beli makanan siap saji atau bahan makanan segar yang diantar langsung ke rumah? Ada. Mau beli elektronik terbaru, gadget, atau peralatan rumah tangga? Banyak banget pilihan dengan perbandingan harga, ulasan pembeli, dan reputasi toko yang transparan. Tinggal klik barang yang diinginkan, masukkan ke keranjang, pilih metode pembayaran yang beragam, transfer bank, dompet digital, kartu kredit, cicilan tanpa kartu kredit, bayar, barangnya langsung diantar ke rumah atau lokasi yang kita tentukan, kadang dalam hitungan jam untuk pengiriman instan. Ini benar-benar bikin hidup jadi lebih praktis, lebih efisien, dan mengurangi kerumitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita nggak perlu lagi buang waktu di jalan, terjebak macet, atau antre panjang di kasir. Semua bisa dilakukan dari rumah, dari kantor, atau dari mana aja kita punya koneksi internet, bahkan saat kita sedang liburan. Ini juga yang ngedorong banyak UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, buat berkembang pesat, karena mereka jadi punya pasar yang jauh lebih luas. Enggak, cuma di sekitar tempat tinggalnya aja, tapi bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan dunia dengan biaya pemasaran yang jauh lebih rendah. Ekonomi digital benar-benar ngebuka peluang baru yang masif buat banyak orang, menciptakan lapangan kerja baru, dan bikin roda perekonomian jadi lebih cepat berputar dengan transaksi yang terjadi setiap detik, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bahkan dalam urusan pekerjaan dan karir pun, dunia di genggaman ini juga sangat terasa dampaknya. Dulu kalau mau kerja,
Ya harus ngantor setiap hari, berangkat pagi-pagi banget, pulang sore atau malam, menghadapi macet di jalanan yang bikin stres dan memakan waktu berharga. Pilihan pekerjaan juga terbatas pada lokasi fisik kantor. Sekarang, banyak banget pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote atau jarak jauh, dari rumah, dari coffee shop, dari coworking space, atau dari mana aja yang kita inginkan. Selama ada koneksi internet yang stabil dan laptop yang memadai, kita bisa tetap produktif dan menghasilkan, bahkan berkolaborasi dengan tim yang tersebar di berbagai kota atau negara. Ini benar-benar ngasih fleksibilitas yang luar biasa buat banyak orang, terutama buat mereka yang punya keterbatasan mobilitas, yang tinggal jauh dari pusat kota atau pusat ekonomi, atau yang pengen punya work-life balance yang lebih baik sehingga bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga, menekuni hobi, atau mengembangkan diri. Industri freelance atau pekerja lepas juga makin berkembang pesat karena banyak perusahaan yang mulai nyari talenta dari berbagai belahan dunia tanpa harus mempekerjakan mereka secara full-time atau terikat kontrak jangka panjang. Pekerjaan seperti content writer, desainer grafis, programmer, penerjemah, digital marketer, dan banyak lagi bisa dilakukan sepenuhnya secara online. Ini benar-benar ngubah paradigma kerja, menghilangkan batasan geografis dalam mencari talenta, dan bikin kita jadi lebih merdeka dalam memilih cara kita mencari nafkah dan mengelola karir kita sendiri, sesuai dengan gaya hidup yang kita inginkan. Tapi, jangan salah sangka. Semua kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh dunia di genggaman ini juga ada sisi gelapnya. Ibarat dua sisi mata uang, ada kelebihan pasti ada kekurangan yang menyertainya, yang kadang-kadang tidak kita sadari. Dunia di genggaman ini, kalau enggak kita pakai dengan bijak, kalau kita tidak memiliki kesadaran dan kendali diri, bisa jadi bumerang buat kita sendiri, bahkan bisa melukai kita secara tak terduga, baik fisik maupun mental. Contohnya, informasi yang berlimpah ruah di internet itu enggak semuanya benar dan valid. Ada banyak banget hoax, berita palsu, informasi menyesatkan, atau bahkan propaganda yang sengaja disebarkan untuk tujuan tertentu yang beredar di mana-mana, menyamar sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Kalau kita enggak punya filter yang kuat, kalau kita nggak kritis dalam menyaring informasi, kita bisa aja terjebak dalam kebohongan, menyebarkan informasi yang salah kepada orang lain, atau bahkan membuat keputusan yang merugikan berdasarkan data yang tidak akurat. Ini benar-benar jadi tantangan besar buat kita semua. Gimana caranya biar kita tetap cerdas dalam mengonsumsi informasi di tengah banjir data yang tak ada hentinya ini, agar tidak mudah termakan isu atau provokasi. Terus, soal komunikasi yang gampang banget itu, yang bisa kita lakukan kapan saja dengan siapa saja tanpa melihat waktu dan tempat. Kadang, karena saking gampangnya, kita jadi lupa sama interaksi tatap muka yang esensial untuk membentuk hubungan manusia yang mendalam. Kita jadi lebih senang chatting, lewat aplikasi atau berkomunikasi via video call daripada ngobrol langsung di dunia nyata. Lebih senang lihat layar handphone daripada lihat mata lawan bicara, atau memperhatikan bahasa tubuh mereka. Ini bahaya banget, karena hubungan antar manusia yang sejati itu butuh sentuhan emosi yang nyata, butuh tatapan mata yang tulus yang menunjukkan koneksi, butuh bahasa tubuh yang menunjukkan empati dan perhatian. Kalau semua komunikasi cuma lewat layar, lama-lama kita jadi kehilangan empati, jadi kurang peka sama perasaan dan kebutuhan orang lain. Kita jadi lebih individualis, merasa cukup dengan interaksi virtual, dan hubungan sosial jadi makin dangkal, kurang bermakna, bahkan rentan putus. Ini tantangan besar buat kita, gimana caranya biar teknologi ini tetap jadi alat yang nyambungin kita dengan orang-orang di sekitar kita, menguatkan ikatan, bukan malah ngejauhin kita dari realitas sosial dan interaksi manusiawi yang otentik. Sisi negatif lainnya adalah ketergantungan yang parah pada perangkat dan koneksi internet. Sebuah fenomena yang sering disebut nomofobia, no mobile phone phobia. Coba jujur deh,
Siapa di sini yang panik kalau handphonenya ketinggalan di rumah saat mau pergi kerja atau bepergian? Atau yang merasa gelisah, tangan gatal, dan pikiran enggak tenang kalau kuota internetnya habis, sinyal tiba-tiba hilang, atau baterai handphone tinggal 5%. Ini udah jadi semacam candu, sebuah kecanduan digital yang sulit dilepaskan, bahkan mirip dengan kecanduan zat adiktif. Kita jadi nggak bisa lepas dari handphone, dari media sosial, dari notifikasi yang terus-menerus muncul. Terus-terusan scrolling tanpa tujuan jelas, terus-terusan cek notifikasi setiap beberapa menit, bahkan sampai tengah malam. Ini bisa bikin kita kehilangan waktu berharga yang seharusnya dipakai untuk istirahat, belajar, atau berinteraksi langsung. Ketergantungan ini juga bisa bikin kita kehilangan fokus pada pekerjaan atau aktivitas penting, dan bahkan bisa mengganggu kesehatan mental kita secara signifikan. Kita jadi gampang insecure karena melihat kehidupan orang lain yang di media sosial tampak sempurna dan bahagia terus. Padahal itu cuman highlight saja, bukan keseluruhan cerita hidup mereka. Kita jadi gampang terdistraksi, susah konsentrasi, dan akhirnya produktivitas kita menurun drastis, baik di sekolah, di kampus, maupun di tempat kerja. Dan yang paling serem soal privasi dan keamanan cyber. Semua jejak digital kita terekam, disimpan, dan bisa dianalisis oleh berbagai pihak. Apa yang kita cari di Google, apa yang kita lihat di YouTube, siapa yang kita ikuti di Twitter, apa yang kita like di Instagram, bahkan lokasi kita setiap saat melalui GPS. Semua itu jadi data yang bisa dipakai sama pihak-pihak tertentu. Entah itu pengiklan yang menargetkan kita dengan promosi yang relevan, perusahaan teknologi yang membangun profil pengguna, atau bahkan pihak yang tidak bertanggung jawab seperti peretas atau penipu. Ini benar-benar bikin kita jadi rentan. Data pribadi kita, seperti alamat rumah, nomor telepon, riwayat belanja, preferensi politik, informasi kesehatan, atau bahkan informasi finansial bisa aja disalahgunakan, disebar ke publik, atau bahkan dijual ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kita. Keamanan cyber jadi isu yang sangat penting dan mendesak di era ini, karena ancaman itu datang dari mana-mana, mulai dari phishing, penipuan berkedok informasi, malware, perangkat lunak jahat, sampai peretasan data besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok profesional. Kita harus benar-benar hati-hati dan sadar dalam berbagi informasi pribadi, dan juga harus cerdas serta proaktif dalam menjaga keamanan akun-akun online kita, agar tidak mudah diretas, karena kalau sudah terjadi kebocoran data, kerugiannya bisa sangat besar, baik secara finansial maupun reputasi. Tapi, meskipun ada sisi gelapnya yang perlu diwaspadai dan ditangani dengan serius, bukan berarti kita harus alergi sama teknologi dan menjauhinya sama sekali. Justru, kita harus benar-benar cerdas dalam memanfaatkannya. Dunia di genggaman kita ini adalah anugerah sekaligus tantangan yang kompleks. Anugerah karena ngebuka pintu kesempatan yang enggak terbatas, memungkinkan kita mengakses informasi, belajar, dan terkoneksi dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tantangan karena nuntut kita buat jadi pribadi yang lebih bijak, lebih kritis, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab dalam setiap tindakan kita di ranah digital. Kita harus jadi pengendali teknologi, menjadi master, bukan malah dikendalikan oleh teknologi, menjadi budak notifikasi atau scroll tanpa henti yang kehilangan arah. Gimana caranya biar kita bisa jadi pengendali yang cerdas? Pertama, tingkatkan literasi digital. Kita harus paham gimana internet itu bekerja di balik layar, gimana cara kerja algoritma media sosial yang bisa membentuk pandangan kita terhadap dunia, gimana cara mengenali hoax dan membedakannya dari fakta yang valid. Kita harus belajar buat nggak gampang percaya sama apa yang kita lihat atau baca di layar, dan selalu cek fakta dari berbagai sumber terpercaya sebelum kita percaya atau menyebarkannya. Ini penting banget, karena informasi adalah kekuatan di era ini, dan kalau kita bisa menyaring informasi dengan baik, kita akan jadi pribadi yang lebih berdaya,
tidak mudah dibodohi atau diprovokasi, serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik. Kedua, kembangkan disiplin diri yang kuat. Kita harus bisa ngatur waktu pakai handphone, ngatur waktu buka media sosial, dan tidak membiarkan diri kita terus-menerus terpaku pada layar. Jangan sampai handphone itu jadi prioritas utama di setiap momen hidup kita, mengalahkan interaksi dengan orang terdekat, waktu istirahat yang berkualitas, atau bahkan pekerjaan penting. Coba deh, sesekali lakukan detox digital secara rutin. Matiin handphone sebentar saat makan, atau letakkan di tempat yang tidak terlihat saat sedang berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Nikmatin momen tanpa gangguan layar. Atau fokus kerja, belajar, dan beraktivitas tanpa terdistraksi notifikasi yang terus bermunculan. Ini penting banget buat kesehatan mental kita, mengurangi tingkat stres dan kecemasan, dan juga buat menjaga kualitas hubungan sosial kita di dunia nyata. Ketiga, jaga etika dan empati dalam berinteraksi. Ingat, di balik layar handphone itu ada manusia sungguhan dengan perasaan. Sama seperti kita. Kita harus tetap santun dalam berkomunikasi, tidak gampang menyebarkan kebencian, hoaks, atau ujaran provokatif yang bisa menyakiti orang lain atau memecah belah masyarakat, dan selalu berpikir matang-matang sebelum posting sesuatu. Jangan sampai jari kita lebih cepat dari pikiran kita, yang akhirnya menimbulkan masalah besar atau menyesal di kemudian hari. Internet itu bukan tempat yang bebas nilai dan tanpa aturan. Ada etika dan norma-norma yang harus kita junjung tinggi. Sama seperti di dunia nyata. Kita harus tetap jadi manusia yang punya hati nurani, empati, dan rasa tanggung jawab, meskipun lagi berinteraksi di dunia maya yang terasa anonim atau lepas dari pengawasan. Keempat, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Dunia di genggaman ini bisa jadi alat yang sangat powerful buat kita berkembang, buat kita meraih potensi terbaik, dan buat memberikan dampak positif. Gunakan buat belajar keterampilan baru yang relevan dengan karir atau hobi, buat berkarya dan mengekspresikan diri, buat berjejaring dengan profesional di bidang kita, buat menyebarkan kebaikan dan inspirasi, atau bahkan untuk advokasi isu sosial. Mau belajar coding dari dasar sampai mahir? Ada platformnya. Mau bikin bisnis online dari ide sederhana? Bisa dimulai dengan modal yang relatif minim. Mau jadi influencer atau kreator konten yang positif dan memberikan nilai edukasi atau hiburan yang sehat? Peluangnya terbuka lebar. Jangan cuma dipakai buat scrolling, enggak jelas, mengonsumsi konten negatif, atau nyebarin gosip yang tidak penting dan tidak berfaedah. Jadikan teknologi ini sebagai sarana buat kita jadi versi terbaik dari diri kita dan untuk berkontribusi positif pada masyarakat. Kelima, tingkatkan kesadaran akan privasi dan keamanan digital. Selalu baca syarat dan ketentuan sebelum install aplikasi atau mendaftar layanan online. Jangan asal kasih izin akses ke data pribadi kita tanpa pertimbangan yang matang, karena itu bisa disalahgunakan. Gunakan password yang kuat, unik, dan beda-beda di setiap akun. Aktifkan autentikasi 2 faktor di semua akun penting. Gunakan antivirus dan firewall yang terpercaya di perangkat kita. Selalu waspada terhadap tautan mencurigakan atau email phishing. Pokoknya, kita harus proaktif dalam menjaga keamanan digital kita. Karena kalau sudah terjadi kebocoran data atau akun diretas, kerugiannya bisa sangat besar, baik secara finansial, reputasi, maupun mental. Intinya, dunia di genggamanmu ini adalah cerminan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memilih untuk menggunakannya? Kalau kita bijak, cerdas, dan bertanggung jawab, dia akan jadi teman yang hebat, alat yang sangat membantu kita meraih impian, memperluas wawasan, dan membangun koneksi yang bermakna. Kalau kita lalai atau tidak bertanggung jawab, dia bisa jadi musuh dalam selimut, yang perlahan tapi pasti merusak kehidupan kita, menguras waktu, dan mengganggu kesehatan mental. Era digital ini nggak bisa kita hindari, dia akan terus berkembang, terus berubah,
terus berinovasi dengan kecepatan yang luar biasa. Tugas kita adalah beradaptasi, belajar hal-hal baru, dan terus menjadi pribadi yang relevan, kritis, dan bijaksana di dalamnya. Jangan cuma jadi penonton pasif yang hanya mengonsumsi, tapi jadilah pemain yang aktif, yang punya kendali atas hidupnya sendiri, dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Karena pada akhirnya, kendali atas dunia di genggaman kita ini sepenuhnya ada di tangan kita sendiri.